pagi, Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, keluarga PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Jumat 29 Agustus 2025, kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Melani Trisnaningsih Maukar, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Ora Eklabora, Serpong, Tangerang Selatan. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari mohon berkat dan memohon doa. Kita satukan hati, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Sumber kehidupan. Hari ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami yang akan kami jalani. Namun sebelum kami akan melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami, tuntunlah kami ya Tuhan, beri kami pemahaman serta hati untuk menyambut firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Haleluya, amin. Opa Oma yang terkasih, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam Roma 3 ayat 27-31 yang mengatakan demikian. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan asas iman, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan, menurut hukum Taurat, atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman, maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini. Opa Oma yang diberkati Tuhan, pembacaan renungan pada malam hari ini dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Dibenarkan oleh Iman. Dan ayat penuntun dari Roma 3 ayat yang ke-30. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman, maupun orang-orang tidak bersunat melalui iman. Sebagai umat Kristen, kita hidup di tengah keragaman denominasi gereja, Katolik, Protestan, Ortodoks, Pentakosta, Injili, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki tradisi, liturgi, dan cara beribadah yang berbeda, tetapi semuanya berpusat pada iman kepada Kristus. Ironisnya, perbedaan ini seringkali menimbulkan perdebatan yang sengit tentang mana yang lebih benar, sehingga beberapa pihak mulai menilai keabsahan iman mereka dari cara beribadah atau doktrin yang dianut, padahal pada hakikat kita meyakini bahwa Allah adalah Allah yang esa, dan yang paling utama adalah kesungguhan hati dalam mengimaninya. Sebagaimana yang pernah terjadi
Di kalangan orang Yahudi, mereka menganggap bahwa cara mereka mengimani Allah melalui pemenuhan Taurat adalah satu-satunya kebenaran. Ironisnya, mereka kerap menghakimi orang non-Yahudi yang tidak memiliki warisan yang sama, padahal mereka sendiri belum sepenuhnya menaati Taurat yang diklaim sebagai pegangan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah tidak memandang latar belakang, melainkan melihat ketulusan iman yang terwujud dalam sikap dan perbuatan. Melalui iman, setiap individu dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya, tanpa terjebak dalam perbedaan-perbedaan ekstrinsik. Bagi kita, keberagaman denominasi seharusnya menjadi kekayaan yang memperkaya persekutuan, bukan sumber perpecahan. Iman sejati tidak diukur dari ritus atau doktrin semata, melainkan dari bagaimana kita meneladani kasih Kristus dalam tindakan nyata dalam pelayanan, kebaikan, dan kerendahan hati. Marilah kita saling menghormati dan menguatkan, menyadari bahwa pada akhirnya hanya satu Tuhan yang kita sembah dan satu iman yang menyatukan kita sebagai tubuh Kristus. Dengan begitu, kita dapat fokus untuk mewujudkan kasih Allah dalam setiap aspek kehidupan, sehingga perbedaan yang ada menjadi kekuatan untuk bersama-sama memuliakan namanya. Bapak Ibu, demikianlah firman pagi hari ini dan renungannya. Selanjutnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami, hari lepas hari. Ya Bapa, berkati kami, Bapak Ibu, Opa Oma dalam menjalani hari-hari dalam usia lanjut ini. Karuniakan kesehatan dan semangat dalam kami beraktivitas dan berkegiatan setiap hari. Berikan kesembuhan dan pemulihan bagi yang sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Hiburkan bagi yang sedang mengalami kesedihan dan cukupkanlah bagi yang sedang berkekurangan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU dengan semua program-program yang sudah disusun, kiranya dapat dilaksanakan sampai ke daerah-daerah sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Suci kuduskanlah dan ampuni dosa-dosa kami. Amin. Demikianlah pembacaan firman dalam SPMAP pada hari ini. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu, Oma, Opa, keluarga PKLU dimanapun berada. Terima kasih.